Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel SKI kelas 7 MTS semester ganjil. Kali ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi semangat dalam belajar dan juga selalu mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kalian perhatikan, ini adalah kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya, nanti kita akan membahas kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kalian amati dulu peta konsep berikut ini, ya, ini perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ini masyarakat Madinah, ada Muslim, Yahudi, Nasrani, dan juga pagan atau penyembah berhala. Muslim ini nanti terbagi menjadi dua, yaitu ada Ansor dan Muhajirin. Adapun strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama ini adalah membangun masjid, kemudian memperkuat persaudaraan dan mengadakan perjanjian. Nah, kemudian usaha dalam membangun perekonomian ini nanti meliputi persaudaraan kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, ini kemudian menciptakan lapangan kerja, menganjurkan untuk bertani, membuka pasar, dan juga menganjurkan berdagang. Nah, ini adalah peta konsep ya. Selanjutnya kalian amati dulu gambar berikut ini. Ya, silakan. Oke, sudah ya anak-anak ya. Baik, setelah tadi kalian mengamati gambar, coba kalian buat pertanyaan. Contoh, bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Oke, nanti kita akan bahas bersama-sama secara detail. Kalian perhatikan, Madinah dikenal dengan Madinatun Nabi atau Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Secara geografis, kota ini terletak di lembah yang subur, berada pada jarak kurang 300 km sebelum utara kota Mekah. Sebelum datangnya Islam, kota Madinah bernama Yasrib. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib, Yasrib berubah menjadi Madinah. Oke. Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan agama Islam ke Yasrib, masyarakat kota Yasrib telah memiliki agama dan kepercayaan. Agama yang dianut penduduk Yasrib adalah Yahudi dan Nasrani, serta pagan. Secara mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi. Di antara suku-suku bangsa yang menganut agama Yahudi adalah Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Ghathafan, Bani Quraidah. Keempat suku ini tetap mempertahankan untuk memeluk agama Yahudi walaupun Islam telah tersebar di Madinah. Selain Yahudi, penduduk Yasrib ada yang memeluk agama Nasrani. Penganut agama Nasrani merupakan kelompok minoritas yang berasal dari Bani Najran. Masyarakat Bani Najran memeluk agama Nasrani pada tahun 343 Masehi, ketika kelompok misionaris Kristen dikirimkan oleh Kaisar Romawi ke wilayah tersebut. Mereka untuk menyebarkan agama Nasrani. Ya.
Penduduk kota Yasrib selain memeluk agama Yahudi dan Nasrani, sebagian kecil ada yang mengikuti keyakinan orang Quraisy dan penduduk Mekah atau dikenal dengan paganisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam seperti matahari, bintang, bulan, dan sebagainya. Kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Kota Yasrib merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Hijaz. Kota Yasrib dikenal sebagai kota strategis karena merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Selain itu, Yasrib merupakan daerah yang subur. Sebagian besar kehidupan masyarakatnya hidup dari bercocok tanam, selain berternak. Hal ini menjadikan Yasrib sebagai pusat pertanian. Karena faktor itu, maka banyak penduduknya yang berasal bukan dari wilayah itu. Dalam catatan sejarah diketahui kelompok yang pertama mendiami Yasrib adalah suku Amalikah. Tidak lama kemudian beberapa golongan Yahudi berhasil menguasai mereka dan akhirnya menetap di Madinah. Sebelum Islam datang, kota Yasrib memiliki beberapa kemiripan dengan keadaan di Mekah. Suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di sana berperang satu sama lain. Yasrib memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Kedua kebudayaan tersebut jelas memiliki tradisi yang berbeda. Di Yasrib terdapat beberapa suku atau kabilah. Di antara kabilah-kabilah yang berada di Yasrib atau Madinah antara lain yang pertama adalah kabilah Aus dan Khazraj. Yang kedua adalah kabilah Yahudi. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kalian perhatikan. Kota Yasrib merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Hijaz. Kota Yasrib dikenal sebagai kota strategis karena merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Selain itu, Yasrib merupakan daerah yang subur. Sebagian besar kehidupan masyarakatnya hidup dari bercocok tanam. Ya, Yasrib adalah kota yang subur. Yasrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Inilah yang membuat Yasrib berbeda dengan kota Mekah di kondisi alam dan watak penduduknya. Air yang tersedia di kota Yasrib mencukupi untuk membangun pertanian. Di kota Yasrib terdapat beberapa pabrik yang sebagian besar dikelola oleh orang-orang Yahudi. Bani Qainuqa adalah kabilah Yahudi terkaya di Madinah, meski jumlah mereka tidak banyak. Di Madinah terdapat banyak pasar. Yang terkenal adalah pasar Bani Qainuqa. Di sana juga terdapat toko minyak wangi. Baik, yang keempat, kalian perhatikan kondisi politik masyarakat Madinah. Yasrib tidak pernah ada kerajaan yang mengatur kekuasaan, sehingga kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu, tergantung kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. Hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya perang antar suku dan kelompok. Kondisi tersebut hampir sama dengan keadaan di Mekah. Sebelum bangsa Yahudi datang ke Madinah dan akhirnya menguasai Madinah,
Suku yang pertama kali tinggal dan menguasai Yasrib adalah suku Amalikoh. Mereka membangun perkampungan dan peradaban. Kemudian setelah bangsa Yahudi datang ke Madinah, mereka menaklukkan suku Amalikoh dan akhirnya menguasai Madinah. Sejarah menyebutkan bahwa orang-orang Masehi atau Kristen di Syam atau Syria sangat membenci orang-orang Yahudi. Mereka menganggap bangsa Yahudi telah menyiksa dan menyalib Isa Al-Masih. Mereka menyerbu Yasrib untuk memerangi orang-orang Yahudi. Dalam penyerbuan tersebut, orang-orang Kristen meminta bantuan suku Aus dan Khazraj. Setelah bangsa Yahudi kalah dan tidak berkuasa, mereka berusaha untuk memecah belah kedua suku tersebut. Provokasi atau penghasutan mereka nampaknya berhasil. Muncul permusuhan antara kedua kabilah, sehingga terjadi peperangan yang tidak pernah berakhir. Dalam kondisi seperti itu, bangsa Yahudi memiliki peluang untuk memperbesar perdagangan dan kekayaan mereka. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Kekuasaan mereka yang sudah hilang dapat mereka rebut kembali, sehingga di Yasrib terdapat 3 kekuatan yang mengendalikan Madinah, yaitu kabilah Aus, kabilah Khazraj, dan bangsa Yahudi. Ketiganya telah siap tempur dan hidup dalam suasana perang yang tiada hentinya. Selain perebutan kekuasaan di antara 3 kabilah tersebut, konflik muncul karena adanya perbedaan agama. Kabilah Aus dan kabilah Khazraj memeluk agama Wat Sani atau menyembah berhala. Sedangkan bangsa Yahudi sebagai ahlul kitab atau penganut Alkitab mempercayai keesaan Tuhan atau monoteisme. Adanya hubungan sosial yang terjadi antara orang-orang Yahudi yang menetap di Madinah dengan orang-orang Aus dan Khazraj sedikit banyak telah menyebabkan pemikiran keagamaan Yahudi dapat diketahui dan diserap oleh mereka. Ya. Kemudian keadaan ini menyebabkan kabilah Aus dan Khazraj lebih mudah memahami ajaran keagamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dibanding penduduk Mekah. Karena itu orang-orang Yasrib atau Madinah mudah mengerti dan memahami ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran itu menyerupai ajaran-ajaran yang telah mereka dengar dari orang-orang Yahudi. Ya, ini kabilah Aus dan Khazraj karena telah mengenal Yahudi ya yang memiliki ajaran monoteisme, sehingga mereka itu lebih mudah menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran itu menyerupai ajaran-ajaran yang telah mereka dengar dari orang-orang Yahudi. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak? Oke. Salah satunya mengenai akan datangnya seorang nabi baru. Karena itu, ketika mereka mendengar berita tentang adanya seorang nabi di Mekah, yaitu Nabi Muhammad SAW, mereka dengan cepat menanggapi dan mempercayainya. Dengan alasan itu pula, kemudian mereka meminta Nabi Muhammad SAW untuk pindah atau hijrah ke Yasrib dan menjadi pemimpin bagi kedua kabilah di Yasrib. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas kondisi Madinah sebelum datangnya Islam. Ya. Masyarakatnya ada yang beragama Yahudi, ada yang beragama Nasrani, dan juga ada yang beragama pagan atau menyembah berhala. Baik,
Setelah kalian tadi mencermati apa yang Pak Guru sampaikan, silakan kalian kerjakan latihan soalnya sebagai berikut. Yang pertama, sebelum bernama kota Madinah, kota ini bernama apa? Nomor 2, penduduk kota Madinah sebelum datangnya Islam menganut ajaran agama apa? Ketiga, jelaskan kondisi geografis kota Madinah. Yang keempat, mengapa orang dari penduduk asing berlomba-lomba untuk masuk ke Madinah? Dan yang kelima, mengapa penduduk Madinah lebih mudah menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan penduduk Mekah? Ya, silakan kalian kerjakan. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Mohon maaf apabila dalam Pak Guru menyampaikan ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.